Hai, selamat datang di channel saya, G-Trade Academy. Perkenalkan, saya Giovanni. Saya sudah aktif di market trading ini selama 7 tahun. Di video kali ini, saya ingin membahas tentang strategi trading forex untuk pemula agar profit konsisten. Jadi, pastikan kalian nonton video ini sampai akhir, dan jangan lewatkan video ini karena saya akan membahas step by step-nya atau langkah-langkahnya secara praktis dan cara menghindari kesalahan-kesalahan umumnya. Seperti biasa, sebelum masuk ke materi kita hari ini, saya ingin memperkenalkan broker pilihan saya, yaitu Fortuno Market. Kenapa saya memilih Fortuno Market? Karena di Fortuno Market itu, yang pertama, kita mendapatkan spread yang murah. Lalu kedua, kita mendapatkan juga free swap untuk semua major pair dan kriptonya. Lalu yang ketiga, di Fortuno ini UI-nya keren. Dia sudah terhubung langsung dengan TradingView. Jadi, kamu akan merasa mudah untuk melakukan analisa dan open posisi hanya dari satu platform tanpa harus pindah-pindah lagi, atau bahasa kerennya all in one. Dan yang keempat yaitu proses deposit dan withdrawnya yang aman dan lancar, jadi nggak pakai ribet lagi. So, buat kalian yang lagi cari-cari broker, kalian bisa cobain deh Fortuno Market. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan utama kita, yaitu strateginya. Gimana sih strateginya? Strategi ini menggabungkan antara pemahaman kalian tentang support dan resisten, dan juga ditambah dengan satu indikator, yaitu Exponential Moving Average atau EMA. Yang kita ambil adalah EMA 50 untuk sekarang. So, support dan resisten ini dulu kita bahas. Support adalah batas bawah suatu harga, di mana ketika harga menyentuh area support, maka dia akan cenderung untuk tertahan dan memantul ke atas. Lalu, resisten adalah batas atas harga. Ketika harga masuk ke area resisten, maka harga akan cenderung untuk tertahan dan kembali memantul ke bawah. Dan yang kedua yang kita akan pakai yaitu EMA 50, fungsinya untuk kita menentukan tren. Tren apa? Tren minornya, teman-teman. Jadi kita nanti stepnya ada dari time frame besar turun ke time frame kecil. Nah, nanti ketika kita turun di time frame kecil, biar kalian nggak kegocek-gocek sama market, jadi kita butuh satu indikator yaitu EMA 50. So, sekarang kita lanjut dulu ke chart. Oke? Kali ini kita akan masuk di pair XAU-USD di time frame 4 jam. So, kita tulis dulu di sini, apa sih SOP-nya? Nah, SOP yang pertama yaitu H4 sebagai induk tren. Di mana tugasnya kita harus mencari support dan resisten. Ya, jadi di H4 kita mencari support dan resistennya untuk kita zona-zona entry-nya, oke? Lalu yang kedua, kita hanya boleh beli atau buy ketika harga berada di area support. Ya, kita hanya boleh buy atau membeli waktu harga ada di area support, dan hanya boleh menjual ketika harga berada di area resisten. Kalian cuma boleh melakukan transaksi ketika harga itu masuk ke area zona kita. Ingat, buy di support dan sell di resisten. Jangan dibalik. Jangan melakukan sell di support ketika supportnya belum di break. Dan jangan melakukan buy di resisten ketika harga baru masuk resisten. Oke? Ada aturannya nanti ketika kalian mau melakukan buy di resisten. Dan ada aturannya ketika kalian mau melakukan sell di support. So, kita bahas yang umum dulu. Jadi, area support adalah area batas bawah kalian. Jadi ketika harga baru masuk ke support, ya fokus kita hanya untuk mencari buy posisi. Jangan mencari sell posisi. Dan ketika harga baru pertama kali masuk ke area resisten kita, juga jangan berfokus untuk mencari buy posisi. Kita juga harus mulai berantisipasi atau mulai berpikir bahwa ini area resisten, maka harga akan memantul ke bawah. So, fokusnya akan mencari sell ketika masuk ke area resisten. Lalu yang ketiga, kita menggunakan TF 15 menit untuk mencari entry posisi.
Ya, jadi kita entry-nya di M15 biar apa? Biar zona kalian bisa di-refine atau dikecilkan. Kalau zonanya H4 hanya untuk kita melihat area potensi untuk entry. Jadi gini maksudnya, ketika kalian melihat time frame yang lebih besar, maka powernya akan lebih besar dibanding ketika kalian melihat di time frame lebih kecil. Contoh itu support resisten kah atau supply demand kah? Ketika itu terjadi di time frame besar, maka probabilitasnya lebih besar. Tapi yang harus kalian ingat, semakin besar time frame, juga semakin besar zonanya. Jadi kita butuh konfirmasi di time frame yang lebih kecil agar apa? Agar meminimalisir namanya resiko, biar zona kalian tidak terlalu besar. Jadi ketika harga ini menyentuh stop loss kalian pun, ibaratnya kalian tidak mengalami kerugian yang besar. Oke? Jadi kita hanya melakukan entry posisi di TF 15 menit dan kita membutuhkan indikator yaitu EMA 50. Nah, jadi kalian pahami dulu SOP kita ada 4, yaitu H4 sebagai tren Indo untuk mencari support resisten dan melihat strukturnya, otomatis struktur besarnya ya. Lalu yang kedua, kita hanya boleh buy ketika harga ini masuk di dalam zona support kita dan hanya boleh melakukan sell ketika harga sudah masuk di zona resisten kita atau ada konfirmasi dari area zona kita ya. Lalu yang keempat yaitu kita menggunakan EMA 50 untuk konfirmasi. Kita lanjut di chart untuk melihat contohnya. Nah, di sini kita sudah di market SAU, USD atau gold di time frame 4 jam. Nah, yang pertama tadi apa? H4 sebagai tren Indo. Kita lihat trennya. Trennya yang berawal bullish, awalnya bullish nih di sini turun, naik, turun, naik, turun, naik. Ya. Memiliki batas bawah di area sini. Oke. Di sini ada indikasi bahwa market sudah berubah trennya ya teman-teman. Jadi sekarang kita punya batas atas dan batas bawah. Batas atasnya masih di sini dan batas bawahnya di sini. Nah, ini adalah batas atas dan batas bawah kita. Lalu kita juga punya batas di area sini, teman-teman. Ya, kalau kalian bingung, kalian bisa pergunakan yang namanya line chart teman-teman buat melihat batas-batasannya. Ya, kalian bisa ubah dari candlestick menjadi line chart. Nah, disinilah kalian akan lebih mudah untuk menentukan area support dan resistennya. Kita ambil contoh di area sini. Oke, lalu di area sini yang baru terbentuk, lalu area sini dan area sini. Lalu di area sini. Oke. Nah, hukum dari market adalah harga itu akan terus melakukan pengulangan, teman-teman. Oh ya, satu lagi di sini, teman-teman. Nah, harga itu akan terus melakukan pengulangan. Nah, jadi area support resisten ini akan saling terus terbentuk ya di masa lalunya. Maksudnya gimana itu? Nah, kita melihat di area ini adalah area support kita. Nah, ketika di area support, kita bisa melihat di masa lalunya, dia juga berlaku sebagai area resisten yang di break, lalu menjadi area support. Nah, kita lihat lagi. Di sini ada penolakan. Di sini juga ada penolakan. Gitu, teman-teman. Itu salah satu hukum daripada pergerakan harga. Harga akan selalu bergerak sesuai dengan tren. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, history repeat itself, atau harga akan selalu mengulang sejarahnya. Nah, setelah kita menentukan area support resisten di time frame H4, lalu kita tambahkan indikatornya yaitu EMA atau exponential moving average atau moving average exponential. Nah, ini tergantung bahasa kalian nanti ya. Nah, di sini kita tambah satu aja EMA-nya yaitu EMA 50. Untuk warnanya kalian bisa atur sesuka kalian. Nah, bisa kita ubah kalau kalian kurang tebal juga bisa dipertebal di sini ya. Kita pakai warna hitam aja biar lebih jelas. Nah, di sini tugasnya adalah turun ke time frame 15 ya teman-teman. Nah, contoh kayak gini. Kita hanya boleh melakukan sell posisi ketika harga sudah terkonfirmasi di area support dan resisten kita dan sesuai dengan tren induknya. Contohnya gimana? Nah, contoh di sini kita mempunyai area resisten ya. Lalu harga ini masih di dalam zona
tunggu harga melakukan konfirmasi dengan adanya break area EMA kalian. Maksudnya gimana sih? Nah, contohnya gini teman-teman. Ketika ini harga dari bullish berubah menjadi indikasi bearish ya. Di sini ini kalian nggak bisa langsung entry teman-teman. Entry-nya ketika kalian sudah ada konfirmasi dari strukturnya. Ya. Dan ditambah ada konfirmasi seperti candlestick, bisa itu seperti ini, engulfing atau pin bar ya teman-teman. Kebetulan yang di sini ada engulfingnya. Jadi kita masuknya di sini teman-teman, bukan masuknya di sini. Karena ini kan harga pertama kali ngebreak. Tunggu harga ini melakukan konfirmasi di dalam sini. Atau kalaupun kalian mau tunggu harga ini keluar daripada area resisten kalian. Nah, jadi kalian bisa melakukan sell posisinya itu di area sini atau di area sini. Nah, dengan stop loss-nya, kalau kalian melakukan sell-nya di area sini, maka stop loss-nya ada di atas engulfing kalian yang ini. Kalau kalian melakukan entry posisinya di area engulfing ini, maka stop loss-nya adalah di high sebelumnya. Oke, kita ambil yang di sini aja. Kalau saya lebih suka atau lebih menyarankannya, tunggu konfirmasi yang kalian sudah benar-benar clear. Ketika kalian melihat seperti ini, kalian bisa melakukan sell posisi dengan target 1:2. Nah, seperti ini contohnya ketika kita melakukan sell posisi. Jadi apa? Harga harus berada di bawah daripada EMA 50 kita, dan harga ini melakukan konfirmasi, bisa itu berbentuk engulfing atau berbentuk pin bar. Nah, kalau yang di sini gimana? Di sini kita tidak melakukan entry posisi. Entry posisinya hanya ketika harga masuk di area support atau resisten kita. Ingat daripada rules kita yang awal, ya. Nah, ketika harga masuk ke area support kalian, ini kan area support nih, tapi EMA berada di atas daripada harga kalian. Ini kalian tidak boleh melakukan buy posisi. Kalau mau melakukan buy posisi, tunggu harga melakukan break daripada EMA dan keluar daripada zona support kalian. Baru kalian bisa melakukan buy posisi. Kita ambil contoh di sini. Ini area support ya, di area support ini awalnya support berubah menjadi resisten. Ketika apa? Harga berhasil melakukan break daripada zona ini. Di sini kalian bisa melakukan sell posisi dengan konfirmasi ketika harga sudah keluar daripada zona ini dan muncul engulfing atau pin bar yang melakukan break daripada EMA 50. Nah, di sini kita ada engulfing, tapi engulfingnya belum break daripada EMA 50. Kita ambil pin barnya di sini. Nah, pin bar ini melakukan break daripada EMA 50. Maka di sini kita melakukan sell posisi dengan stop loss di atas area high terakhir dan take profitnya yaitu 1:2. Nah, seperti ini. Oke, ini SOP untuk melakukan sell posisi. Lalu gimana SOP untuk melakukan buy posisi? Kita masuk contoh di pada area buy posisinya. Ini harga pertama kali masuk di area support kita. Nah, di support ini jangan langsung entry teman-teman. Nah, kayak gini. Ini jangan langsung nangkap jarum, jangan. Lihat dulu EMA-nya di mana. SOP-nya apa? Kita baru boleh melakukan buy posisi ketika harga di atas EMA. Berarti apa? Tunggu konfirmasinya. 1, di break, ya kan? Kalau kamu entry di sini, stop loss-nya di bawah sini. Terlalu jauh. Maka tunggu harga ini kembali ke area support kita. Jadi, contohnya seperti ini. Ini harga turun, lalu dia naik, ya kan? Lakukan apa? Konfirmasi bahwa dia tidak akan melakukan break di area ini, baru kalian bisa melakukan buy posisi. Nah, di sini dia ada konfirmasi yaitu adanya pin bar ya. Atau kalian bisa juga sebut ini sebagai candle Marubozu yang tinggi ini. Disinilah kalian baru bisa melakukan buy posisi. Tapi EMA-nya belum di break, ya kan? Berarti belum. Kita tunggu di mana? Tunggu di area adanya engulfing yang melakukan break. Kita ambil aja di sini. Ini ada Marubozu melakukan break, ya. Kita sudah tahu konfirmasinya di sini. Konfirmasi bahwa area support ini tidak akan di break. Tapi kita baru ambil konfirmasi buy-nya di sini, di area Marubozu ini. Nah, di sini kalian bisa melakukan buy posisi. Kita ambil contoh di sini deh. Stop loss-nya di bawah konfirmasi area kalian bahwa tidak di break ya. Dan take profit-nya kalian tentukan 1:2.
Nah, ini adalah contoh ketika zonanya itu lebar, teman-teman. Dan kebetulan memang momentumnya tinggi di sini ya. Tapi kalian juga bisa masuknya ketika konfirmasi dan zonanya tidak terlalu lebar, yaitu di sini. Harga melakukan break daripada area resisten kita. Nah, di sini di break, dia melakukan retest, dia masih bermain-main di area resisten kita yang tadi. Lalu dia konfirmasi bahwa dia akan bullish, ya. Taunya dari mana? Taunya dari candle momentum di sini. Ada candle hijau-hijau dengan momentum tinggi atau candle bullish dengan momentum tinggi yang powerful atau impulsif lah bahasanya. Nah, kalian baru bisa melakukan posisi ketika harga ini sudah ada konfirmasi, teman-teman. Di sini konfirmasinya. Nah, konfirmasi ini berasal dari pergerakan impulsif yang naik ini lalu melakukan pullback. Nah, dan pullbacknya tidak berhasil melakukan break daripada impulsif bullish ini. So, kalian baru bisa melakukan buy posisi di sini dengan stop loss-nya yaitu di bawah EMA atau di bawah zone kalian yang ini. Dan take profit-nya kalian bisa tentukan 1:2. Nah, seperti ini teman-teman. Dan ITP. Kalau di posisi tengah-tengah ini gimana? Kalau di posisi tengah-tengah seperti yang tadi kita bahas, kita tidak akan melakukan sell posisi atau buy posisi di luar dari zona. Ingat, kita akan mencari strategi yang menghasilkan profit konsisten. Syaratnya konsisten itu apa sih teman-teman? Konsisten itu adalah melakukan pengulangan dengan aturan yang sama, ya. Jadi mau itu TP, mau itu SL, kalian yang pertama harus menentukan yaitu SOP kalian dulu. SOP-nya seperti apa atau rules entry-nya seperti apa. Lalu disiplin. Disiplin apa? Disiplin menjalankan rules kalian ini. Kalau kalian punya rules terus kalian tabrak sendiri, gimana kalian mau ketemu yang namanya konsisten? Rules dulu dijalanin. Kalau udah jalanin rules-nya, jalanin strateginya, disiplin, barulah nanti lambat-lambat laun dengan proses kalian belajar, terbentuklah namanya kebiasaan dan mental kalian. Nah, adanya kebiasaan dan mental inilah yang menjadikan kalian bisa profit konsisten di market, teman-teman. Jadi, tidak ada sesuatu itu yang langsung instan, plek-keteplek, langsung jadi, teman-teman. Ya, plek-keteplek, langsung instan, saya langsung konsisten. Nggak ada. Konsisten itu berasal dari diri kalian sendiri yang bisa menjalankan rules dan trading plan kalian dengan disiplin. Dan ingat, mau strategi sebagus apapun, mau sejago apapun kalian melakukan analisa, ketika kalian tidak memperhatikan namanya risk management dan money management, konsisten ini akan jauh, teman-teman. Tidak akan terjadi, ya. Yang ada, kalau kalian, saya udah analisa ini, nggak mau pakai stop loss. Adakah jaminan bahwa market ini akan 100% sesuai dengan analisamu? Adanya fitur stop loss itu untuk mencegah kerugianmu lebih daripada planmu, teman-teman. Jadi, selalu gunakan stop loss di setiap tradingmu. Dan atur risk reward ratio kalian minimal 1:2. Biar kenapa? Jadi gini, ketika kalian melakukan trading, katakan hari ini 5 kalian trading. 3 kali kalian mengenai stop loss. Dan 2 kali kalian mengenai profit. Ya. Jadi, kalau dihitung, kalian masih mendapatkan 4 dari risk reward ratio kalian. 4 kali profit berbanding dengan 3 kali stop loss kalian. Bingung nggak? Jadi, seumpama kalian menaruh risiko di $1 nih. Biar gampang ya. Kalian menaruh risiko di $1. Kalau kalian menentukan risk reward rasionya 1:2, berarti kalian merisikokan $1 untuk mendapatkan $2. Ya. Jadi ketika kalian mengenai stop loss kalian 3 kali, itu kalian kehilangan $3. Oke? Ini kalian sisihkan dulu pemahaman ini. Lalu kalian mendapatkan take profit kalian yaitu 2 kali. Maka kalian mendapatkan $4. Ya. Nah, dari $4 ini, kalian mengalami kerugian yang 3 tadi, masih kalian untung $1. Nah, ketika kalian melakukan trading plan kalian dan money management kalian yang baik, terus kalian menggunakan risk reward ratio yang benar, maka kalian akan make money di industri ini, teman-teman. Dan terciptalah yang namanya profit konsisten. Nah, buat kalian yang mau belajar lebih dalam lagi tentang trading atau mau belajar strategi-strategi trading yang lain, saya ingin mengajak kalian bergabung dengan komunitas saya yaitu G-Trade Academy, di mana kalian akan mendapatkan yang pertama, analisa dengan akurasi tinggi yang akan membantu kalian untuk mengambil keputusan di market. Lalu yang kedua,
yaitu grup diskusi dan komunitas yang solid. Nah, di sana kalian bisa berbagi pengalaman dan belajar bersama tentunya. Lalu yang ketiga yaitu materi edukasi yang lengkap. Itu cocok untuk pemula atau buat kalian yang mau mengupgrade skill kalian. So, tunggu apa lagi? Klik link yang ada di deskripsi video ini dan bergabunglah bersama Jitrit Academy. Ingat, Jitrit Academy tidak ada biaya bulanan. So, itu semua free atau gratis. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video saya berikutnya. Saya Giovanni, sampai jumpa di video berikutnya, dan salam Fortuno.